betul-betul keterlaluan. Pasti dia sengaja meletakkan ikan beracun itu di akuariumnya. Menyebalkan. Aduh, sakit. Aduh, di mana sih daun-daun pengempes bengkak itu? Kenapa aku lupa ya? Di mana ya? Wah, aku ingat sekarang. Baunya nikmat. Masak. Goreng. Aduk. Cium aromanya. Aduh, panas. Aduh, sakit. Astaga, Aduh, Pak Dobleh. Sakit tanganku. Pak Dobleh kenapa? Tanganku. Nirmala. Oke, tolong. Aku kena minyak panas. Cepat, tolong aku. Oke, cepat ambilkan salep di botol biru di rak obat di laboratorium. Oke, Nirmala. Aduh, sakit. Mana ya obatnya? Nah, ini dia. Waduh. Hah? Oh. Hahaha, berhasil. Mana kalajengingnya? Astaga, kalajengingnya lepas. Enggak merayap di badanku kan? Aduh, tapi lari kemana ya kalajengingnya? Jangan masuk ke sana. Jangan masuk. Aduh, gawat deh. Kan susah ngambilnya kalau di bawah lemari itu. Aku kan harus ambil salep Pak Dobleh. Kalajengking, jangan kemana-mana kamu ya. Nanti aku akan balik mencari kamu lagi. Aduh. Duh. Sakit ya Pak Dobleh. Tahan ya Pak Dobleh. Kalau selesai diolesi obat, pasti gak sakit lagi. Iya kan Nirmala? Pak Dobleh, maafkan aku ya. Si Gos nakal sekali. Selalu lari dari rumahku. Gara-gara aku teledor memberi Gos makan, dia jadi mencari makan di dapur istana. Tangan Pak Dobleh jadi luka bakar begitu deh. Tidak apa-apa, Gek. Tapi sebaiknya kucing kamu harus diberi makan yang teratur. Pak Dobleh, maafkan aku ya. Aduh, aku jadi ikut sedih kalau lihat Pak Dobleh nangis. Pak Dobleh, pasti Pak Dobleh bukan menangis karena kesakitan kan? Bukan, Nirmala. Pak Dobleh menangis karena Pak Dobleh sedih. Sedih kenapa Pak Dobleh? Iya, sedih kenapa Pak Dobleh? Pak Dobleh takut tidak bisa memasak lagi untuk Ratu Bidadari dan tamu-tamu kerajaan. Kalau tangan Pak Dobleh ada bekas luka bakar, pasti Pak Dobleh tidak boleh lagi melayani ratu dan tamu-tamu dari kerajaan lain. Pak Dobleh, tangan Pak Dobleh pasti sembuh. Obat buatan Pak Tobi yang dioleskan Nirmala itu kan manjur sekali. Tapi pasti ada bekas luka bakarnya, Ki. Padahal minggu depan kan ada pesta taman. Ratu Bidadari mengundang beberapa ratu dari kerajaan tetangga. Kalau aku menyajikan makanan di meja tamu, pasti bekas luka bakar ini kelihatan. Aku takut kalau Ratu Bidadari malu punya koki seperti aku dan akan mencari koki baru. Pak Dobleh, kok berpikir begitu? Ratu Bidadari kan tidak seperti itu. Ratu Bidadari hanya melihat hati Pak Dobleh yang baik. Bekas luka bakar di tangan Pak Dobleh ini
Pasti tidak jadi masalah buat Ratu Bidadari. Nirmala betul Pak Doble. Kalaupun bekas luka bakar itu tidak hilang, saya tidak akan mengganti koki istana. Sebab Pak Doble sangat baik, jujur, dan bertanggung jawab. Dan tentu saja masakan Pak Doble juga sangat lezat. Pak Tobi pasti bisa membantumu. Aduh, duh. Kenapa perutku melilit ya, Pai? Aduh. Ratu, pakai payung ya. Sinar mataharinya terlalu terik. Tidak perlu Kupai, ini kan masih pagi. Sinar matahari pagi itu sehat, mengandung vitamin D yang bagus untuk tulang. Oh ya, saya baru tahu Ratu. Sinar matahari pagi bisa menghilangkan sakit perut tidak ya, Pai? Kamu itu sakit perutnya gara-gara kebanyakan makan, Bun. Kena sinar matahari 3 hari 3 malam juga mana bisa sembuh. Makanya kalau pagi sarapannya jangan terlalu heboh. Kupai. Oh iya, Kupai, Bulbun, Iya, Ratu. tolong panggilkan Oki dan Nirmala ke sini ya. Baik, Ratu. Bulbun, Kupai, Aduh. Bulbun, Kupai, kalian berdua tolong gantikan tugas-tugas Pak Doble ya. Sepertinya ada masalah dengan tangan Pak Doble. Masalah apa, Masalah Ratu? apa, Ratu? Kalian lihat saja sendiri. Sekarang cepat panggilkan Oki dan Nirmala. Baik, Ratu. Selamat pagi Ratu Bidadari. Ratu, tangan Pak Doble tersiram minyak panas. Iya, Ratu. Luka bakarnya cukup parah. Tapi sementara lukanya sudah aku oles salep untuk luka bakar. Iya, saya sudah tahu. Tangan Pak Doble tersiram minyak panas kan? Itu sebabnya kalian berdua saya panggil. Cepatlah jemput Pak Tobi ke sini. Sampaikan padanya untuk datang ke istana. Pak Tobi harus meramu salep ajaib untuk tangan Pak Doble. Ramuan salepnya dibuat di laboratorium istana saja, supaya semua bahannya lengkap. Salep Salep ajaib. ajaib. Iya, salep ajaib. Salep yang bisa mengembalikan bentuk kulit yang rusak jadi bagus seperti semula. Wow, salep yang canggih. Kuda sembrani. Ratu, kami berangkat dulu. Kuda sembrani, kita pergi ke hutan ya. Jemput Pak Tobi. Hei, hati-hati. Ini dia daun obatnya. Semoga aja daun ini ampuh mengobati tanganku yang bengkak ini. Lur, gumlar. Pipiot memang hebat. Tanganku kembali seperti semula. Bengkaknya sudah kempes. Sebal. Wajah jelekku jadi kelihatan deh. Andai saja wajahku masih secantik dulu. Dulu itu aku kan lebih cantik dibanding Ratu Bidadari. Kalau wajahku masih cantik, pasti aku bisa jadi ratu di negeri dongeng ini dan tinggal di istana indah itu. Aku harus cari ramuan yang bisa mengembalikan kecantikanku. Nah, itu dia musuh besarku, si kurcaci hijau dan periting. Awas, akan kubikin kalian celaka. Oki Nirmala. Ada apa pagi-pagi ke sini? Selamat pagi, Pak Tobi. Pak Tobi, kami membawa pesan dari Ratu Bidadari. Pesan apa?
Astaga, tangan Doble tersiram minyak panas. Iya Pak Tobi, kasihan sekali Pak Doble. Makanya Ratu mengundang Pak Tobi untuk datang ke istana supaya bisa membuatkan ramuan salep ajaib. Salep yang bisa membalikan bentuk kulit yang rusak jadi bagus seperti semula. Wak, wak, wak. Salep yang bisa mengembalikan bentuk kulit yang rusak jadi bagus seperti semula. Tapi untuk membuat salep ajaib itu, aku perlu bahan utamanya. Memangnya bahan utamanya apa Pak Tobi? Daun ajaib. Daun ajaib? Ya, di lab istana biasanya ada persediaan daun ajaib. Tapi sejak bulan lalu persediaan daun itu sudah habis. Kalau habis, kan bisa dipetik lagi di hutan Pak Tobi. Gampang kan? Oke, daun itu tidak sembarangan ditanam. Pak Tobi saja tidak tahu di mana daun ajaib itu tumbuh. Iya Ki, hanya Ratu Bidadari yang tahu. Makanya, ayo sekarang kita berangkat ke istana saja. Biar Ratu yang memberitahu Pak Tobi di mana harus mencari daun itu. Kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang. Siapa itu? Tidak ada siapa-siapa. Kenapa bisa ada bunyi bersin tadi? Ya sudahlah Pak Tobi, mungkin cuma bunyi tupai bersin. Ayo kita berangkat. Pak Tobi, Nirmala, ayo berangkat. Acuh. Nirmala nyebelin juga. Masa aku dibilang tupai bersin? Tapi yang penting aku harus menyusul ke istana sekarang. Aku harus tahu di mana daun ajaib itu ditanam. Aku bawa kuda sembrani ke kandang dulu ya. Pak Tobi, terima kasih sudah bersedia datang. Ratu, ini kan memang sudah menjadi tugas saya. Tapi sayangnya... Sayangnya, daun ajaib untuk membuat ramuannya habis Ratu. Oki, tidak baik memotong pembicaraan orang. Ups, maaf Ratu. Pak Tobi. Tapi seperti kata Oki, daun ajaib itu memang habis, Ratu. Kalau begitu, aku harus segera memetik daun-daun ajaib lagi. Hah? Ada pipiot? Gawat. Ratu tidak boleh menyebutkan tempat daun ajaib itu. Aku harus segera kasih tahu Ratu. Kalau begitu, sekarang Pak Tobi mulai siapkan saja bahan salep di laboratorium. Kalau daun ajaibnya sudah ada, biar Nirmala yang mengantarnya ke laboratorium. Siap, Ratu Bidadari. Dan Oki? Wah, Ratu pintar sulap. Ki, tolong cari daun ini ya. Kamu naik permadani terbang saja. Loh, tapi ini kan daun pan. Coba lihat ini Ki. Kipasku bagus kan? Loh, buat apa Ratu pamer kipas ke aku? Aku kan kurcaci, tidak suka pakai kipas. Menurut aku, kipas Ratu biasa saja. Wah, kipas Ratu memang indah. Lihat yang teliti dong Ki. Coba lihat Ki, kipas ini terbuat dari perak yang halus dan tipis sekali. Astaga, oh pipiot. Nah, Oki, sekarang kamu segera cari daun tadi dengan permadani terbang ya. Siap Ratu. Permadani terbang, ayo cepat bawa Oki. Aku cari daun dulu ya. Hati-hati Oki. Pasti Oki disuruh mengambil daun ajaib itu. Aku susul kamu, Ki. Permadani terbang, ayo kita cari daun ini. Kamu sudah tahu tempatnya kan?
kita pernah pergi bersama Pak Dobleh. Cihuy, asik. Mana ya bubuk pendinginnya? Astaga, masuk ke dalam kolong lagi. Aduh, apa punggung dan kakiku kuat ya untuk nunduk-nunduk? Ratu, rahasia apa yang ingin Ratu ceritakan? Nah, aku akan memberitahu kamu salah satu rahasia seorang ratu. Gus, kamu tuh mau cari apa sih? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Oki Nirmala. Jangan lupa juga berlangganan majalah Bobo ya, supaya nggak ketinggalan cerita dan pengetahuan seru. Terima kasih.